Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Semangat? Mari kita untuk belajar. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 3 tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai sumber tenaga, yang keempat sebagai bahan kerajinan, yang kelima sebagai penghasil pupuk organik. Manfaat yang pertama, hewan sebagai bahan pangan, contohnya ayam menghasilkan telur dan daging, sapi menghasilkan susu dan daging. Manfaat yang kedua, hewan sebagai bahan sandang, contohnya kepompong ulat sutra bisa menghasilkan serat sebagai bahan pembuatan kain sutra. Domba bisa menghasilkan wol. Manfaat yang ketiga sebagai bahan kerajinan, contohnya kulit sapi, kulit kerbau bisa digunakan untuk bahan pembuatan jaket. Bulu angsa bisa digunakan untuk pembuatan kop. Manfaat yang selanjutnya, hewan sebagai penghasil tenaga, contohnya gajah. Tenaganya digunakan untuk menarik kayu. Kuda digunakan untuk menarik dokar dan delman. Sapi dan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Manfaat selanjutnya, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran sapi, kotoran kerbau bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Pupuk organik ini sangat murah dan tidak mencemari lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama sebagai bahan pangan, yang kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai bahan bangunan, yang keempat sebagai bahan kerajinan, yang kelima sebagai bahan baku industri, yang keenam sebagai bahan obat, yang ketujuh sebagai bahan pewarna alami, yang kedelapan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, bisa menjaga kualitas air. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan makanan, contohnya bisa digunakan batangnya, contohnya tebu. Tebu adalah bahan untuk membuat gula pasir. Sagu bisa digunakan sebagai bahan makanan pokok selain nasi. Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan sandang, contohnya kapas. Serat kapas bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kain. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan bangunan. Pohon jati, pohon mauni, strukturnya yang kuat dan kokoh bisa digunakan untuk sebagai bahan bangunan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan baku kerajinan, contohnya rotan. Rotan bisa diolah menjadi bahan kayu, membuat kursi, meja, bisa digunakan untuk membuat tas dan kerajinan yang lainnya. Enceng gondok bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan, contohnya membuat kotak tisu dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan baku industri. Getah karet bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban. Getah pinus bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat cat.
Kayu pinus digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kelapa sawit bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah sebagai bahan obat. Contohnya jahe. Jahe bisa digunakan sebagai obat batuk, bisa digunakan sebagai penghangat tubuh. Contoh selanjutnya adalah tumbuhan kumis kucing, bisa digunakan sebagai obat ginjal. Contoh yang lain adalah daun jambu biji, bisa digunakan sebagai obat diare. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah sebagai bahan pewarna alami. Contohnya daun suji, daun pandan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna warna hijau. Kunyit bisa digunakan sebagai bahan untuk warna kuning. Wortel bisa digunakan sebagai bahan pewarna untuk warna jingga. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah untuk menjaga kualitas air. Contohnya tanaman bakau. Tanaman bakau ini bisa menyaring air laut yang asin menjadi air tawar. Demikian manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.